Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, kita masuk di hari kedua persekutuan doa menanti turunnya Roh Kudus dengan tema berlomba untuk melayani. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih setia, memelihara, menjaga, melindungi kehidupan kami, bersyukur untuk apa yang Kau nyatakan itu, sehingga bagian kami untuk terus percaya dan mempercayakan segala hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini kami menyediakan diri, hati, pikir kami untuk menyambut sabda-Mu di hari kedua persekutuan doa menanti turunnya Roh Kudus. Engkau yang menyatakan maksud kehendak-Mu, sabda-Mu bagi setiap kami, dan kami bersedia untuk dengar-dengaran apa yang menjadi maksud kehendak-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 3. Ku diberi belas kasihan. Tak
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita di saat ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Perikop ini diberi tema permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mulai bacaan kita akan dituntun dengan tema berlomba untuk melayani. Di dalam artikel yang berjudul The Psychology of Competition yang diunggah oleh Psychology Today, seorang psikolog bernama Sander van der Linden, PhD, menjelaskan secara singkat mengenai jiwa kompetitif yang dimiliki manusia. Linden menjelaskan bahwa secara alami jiwa kompetitif atau bersaing pada manusia itu disebabkan karena ia memiliki extrinsic insentif, tindakan yang dipengaruhi dari penghargaan dari luar. Karakteristik dasar dari hampir semua extrinsic insentif adalah manusia bekerja selama mereka mendapat imbalan, seperti uang, barang, atau beragam penghargaan lain. Sedangkan lawan dari sikap extrinsic insentif adalah intrinsic motivation. Intrinsic motivation adalah ketika manusia melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal yang benar, seperti berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Sikap kompetitif tentu baik untuk perkembangan diri manusia. Akan tetapi tidak semua hal harus disikapi dengan jiwa kompetitif. Hal ini yang menjadi nasihat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Pada saat itu orang banyak mengikuti Tuhan Yesus dan membuat murid menjadi takut atau bisa juga kagum. Dalam kesempatan itu Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang penderitaan sekaligus pemberitahuan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yohanes dan Yakobus yang mendengarkan Tuhan Yesus
dan memahami keberadaan orang banyak yang mengikut Yesus, ingin mengamankan dalam tanda kutip posisi sebagai murid Kristus dengan memesan tempat di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan jiwa kompetitif yang dimiliki oleh murid Yesus yang siap mengikut Kristus dan mengharap imbalan atas kesetiaan mereka. Memahami hal tersebut, Tuhan Yesus ingin mengubahnya dengan memunculkan intrinsic motivation di dalam hati para murid. Tuhan Yesus tidak memarahi mereka atas jiwa kompetitif yang mereka miliki. Akan tetapi, Tuhan Yesus menumbuhkan motivasi untuk melakukan yang baik. Mereka diajak berkompetisi untuk menjadi pelayan dan melayani satu sama lain. Sebab mereka yang ingin menjadi paling besar, ingin menjadi terkemuka, maka mereka harus menjadi hamba. Hal tersebut berlawanan dengan karakter dasar extrinsic incentive. Tanpa menghilangkan jiwa kompetisi, Yesus mengisi di dalamnya dengan motivasi yang lebih besar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan dalam merendahkan diri dalam keberadaannya yang mulia. Teladan Yesus perlu diikuti para murid, juga kita di saat ini. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, Tuhan Yesus tidak mengingkari jiwa kompetitif yang dimiliki oleh manusia. Tetapi Tuhan Yesus memberikan rumus baru dalam berkompetisi. Bukan bekerja untuk mendapatkan sesuatu, tetapi bekerja karena sudah memiliki sesuatu, sehingga kita dimampukan untuk melayani Tuhan. Maka mari berlomba-lomba menjadi hamba, berlomba-lomba melayani, sebab kita sudah memperoleh kasih yang berlimpah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita sanggupi sabda Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 357, bait 1 dan 2, dengar panggilan Tuhan. Mari ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau ingatkan kami kembali bahwa yang terbesar adalah yang menjadi pelayan. Kristus telah memberi teladan bagi setiap kami, sehingga sebagai murid-Mu, pengikut-Mu, tentu kami meneladan apa yang sudah Tuhan contohkan. Tanamkan sabda-Mu sebagai benih sabda yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya yang masih dihadapkan pada pandemi virus corona. Kami terus mohon akan belas kasihan-Mu ya Allah.
melalui peristiwa ini menjadi permenungan yang mendalam bagi setiap kami, agar kami senantiasa eling dan waspada. Upaya-upaya serius untuk pengadaan vaksin, untuk penerapan protokol disiplin kesehatan, untuk kebijakan-kebijakan pembatasan yang diberlakukan, semuanya demi kami, warga dunia ini, sehingga kami aman, kami terlindungi. Dan biarlah kami sebagai bagian dari pemerintahan bangsa-bangsa kami di dunia, kami patuh mengikuti apa yang diberikan, sehingga membawa keselamatan bagi diri kami maupun sesama kami. Upaya-upaya serius pemerintah juga kami tanggapi secara serius dengan memperhatikan protokol disiplin kesehatan yang diberlakukan. Terlebih juga ya Tuhan, bangsa Indonesia di dalam menikmati kebersamaan Idul Fitri. Di tengah situasi pandemi ini, kami juga terus eling lan waspada, agar kami tidak abai terhadap ketentuan-ketentuan yang diberlakukan, sehingga justru menimbulkan klaster baru. Tetapi dengan memperhatikan protokol disiplin kesehatan, kami semua terselamatkan. Belum lagi bangsa Indonesia diuji dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Bencana alam di berbagai tempat, bencana sosial kemanusiaan, narkoba, perdagangan manusia, aksi-aksi kekerasan, pembunuhan, aksi terorisme, menjadi situasi-situasi yang menggugah nilai kesetiakawanan sosial kami. Kami sebagai satu bangsa Indonesia terus didorong untuk saling mendoakan, memperhatikan, menolong, membantu satu dengan yang lain tanpa membedakan siapapun. Biarlah jiwa semangat itu terus tumbuh berkembang, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara kami, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, sungguh-sungguh mewujud. Demikian pula gereja-gerejamu yang kau timbali untuk terlibat dalam misi Allah, menghadirkan kerajaan Allah, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, menjadi nilai tanggung jawab gereja di dunia ini. Biarlah ini juga yang kami wujudkan GKJ Salatiga Timur dalam langkah perjalanan gerejamu, baik aksi ke dalam maupun keluar, dalam pemeliharaan maupun kesaksian. Apa-apa yang sudah diwujudkan sebagai wujud tanggung jawab kami di dunia ini, lumbung kasih GKJ Salatiga Timur, sekolah minggu, ibadah online maupun onsite, maupun kegiatan-kegiatan lain yang direncanakan, Tuhan berkati, sehingga iman, pengharapan, kasih, dan syukur kami semakin bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendorong dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur satu dengan yang lain sebagai satu keluarga besar GKJ Salatiga Timur juga terus mewujud. Terlebih juga para pelayanmu yang terlibat dalam pelayanan peribadahan, multimedia, song leader, organis, operator LCD, pengkhotbah, maupun juga pelayanan-pelayanan kategorial anak-anak sampai adiuswo, pelayanan-pelayanan wilayah dan pepantan. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi dan kehidupan keluarganya. Demikian pula yang wujud dalam pelayanan kemajelisan, komisi, kepanitiaan, tim. Tuhan juga memberkati kehidupan pribadi dan keluarganya, sehingga apa yang dilayankan sebagai wujud sukacita dan ucapan syukur atas anugerah Allah yang dilimpahkan. Demikian pula pekarya, tenaga administrasi, demikian pula yang wujud dalam dana, daya, doa yang dipersembahkan, Tuhan juga memberkati. Demikian pula ya Tuhan, kami terus atut rukun
asa-asa asuh sebagai satu keluarga besar GKJ Salatiga Timur. Kehidupan umat dengan segala pergumulan harapan dan kebutuhan hidupnya, Allah juga tidak pernah meninggalkan. Para kasepuhan Adiuswo, Tuhan terus limpahi damai sejahtera dan sukacita, sehingga hari-hari yang dijalani, hari-hari yang penuh sukacita dan ucapan syukur, bahkan boleh menjadi suri teladan di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur bagi kami. Saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan berkati para dokter, juru medis untuk mampu mendiagnosa penyakitnya dengan tepat, memberi perawatan dan obat-obatan dengan tepat, sehingga boleh membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Cinta kasih, perhatian, kesabaran keluarga, perhatian, doa kami semua sebagai saudara seiman boleh menjadikan hati saudara-saudari kami yang sedang sakit ini terus bersuka cita di dalam Tuhan dan membawa pemulihan kesehatan bagi dirinya. Para kaum muda yang terus berdoa berusaha untuk menemukan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, menerima momongan, menyelesaikan tugas akhir, Tuhan juga rahmati dan restui doa usaha mereka. Dan pada waktu Allah mereka mendapatkan yang terbaik. Anak-anak kami yang mencari sekolah, menanti tempat untuk studi lebih lanjut, Tuhan juga memberkati apa yang menjadi cita harap anak-anak kami. Mereka terus tekun, teman, teliti, pandai-pandai menjaga diri, sehingga apa-apa yang mereka cita-citakan boleh Tuhan izinkan. Saudara-saudari kami yang bergumul dalam rupa-rupa pergumulan fisik, mental, spiritual, maupun pergumulan relasi, komunikasi antara suami, istri, orang tua, anak, maupun dengan saudara, dengan tetangga, Tuhan pulihkan, Tuhan teguhkan kembali, sehingga mereka terus dimampukan untuk melanjutkan iman, pengharapan, kasih, dan syukur yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Bagian-bagian keluarga kami yang di tempat-tempat jauh, kami juga bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Terlebih juga ya Tuhan, keluarga-keluarga Kristen di dalam membangun asa-asa asuh, membangun keluarganya, mencari rezeki, Tuhan senantiasa berkati setiap usaha pekerjaannya, sehingga apa yang dikerjakan boleh mendatangkan kecukupan berkat untuk menjadi bekal kehidupan keluarga setiap hari, di dalam mewujudkan kasih kepada Tuhan, keluarga, dan sesama. Ya Allah, Kau mendengar setiap ungkapan isi hati kami pribadi lepas pribadi. Bagian kami percaya dan mempercayakan sepenuhnya doa harapan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa-doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita akhiri persekutuan doa hari kedua ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 376, bait yang ketiga dan keempat. Ikut dikau saja Tuhan.